level 91. Oke. Makanya kemarin gue bilang ya, buat teman-teman yang mau masuk tunggu dulu, dia kurang penurunan sedikit lagi, habis itu dia akan ada up. Nah, ini adalah analisa gue sebelumnya di video live sebelumnya. Kalian bisa perhatikan deh video live gue sebelumnya. Nah ini, ya, tuh ya. Bahkan di video live gue sebelumnya, kalian tuh bisa serok di area mana aja, di area yang gue kasih tanda ini nih. Cuma memang untuk area yang gue kasih ini temen ya, penurunannya itu nggak nyampe temen, karena memang kemarin itu waktu di tanggal 21 November sebelum gue live kemarin tuh udah turun banyak gitu ya cuy. Jadi kemarin tuh turun cuma nyampe di 86 cuy ya. Tapi paling nggak kan lu paling nggak udah cicil-cicil ya kan. Gue bilang di time frame 1 hari ini memungkinkan banget untuk dia up ya. Nah bahkan ini target kita sebenarnya ada di sekitar 96 ya target kita, tapi ini baru nyampe tadi itu di 91.700 gitu teman ya. Dia seperti itu. Nah apakah ini masih akan terus berlanjut bang kenaikannya? Gue pikir masih ya. Mungkin dia akan nargetin resisten di 92 dulu teman, sebelum ke 96 ya. Karena di 92 ini ada resisten yang harus dijebol dia ya. Bisa atau enggak dia ngejebol resisten ini nih di area sini yang gue kasih tanda biru. Mungkin untuk saat ini untuk short termnya Bitcoin akan ngebidik area yang gue kasih tanda biru ini sebelum dia ke 96 ya. Karena di sini ada resisten cuy. CMEI bang, gimana koin ini bang untuk kedepannya? Ini CMEI ada nggak di Getayo? Pokoknya selagi project ya, meskipun dia itu project, ibarat kata itu project baru teman-teman ya, project baru, asalkan ada memenuhi 2 kriteria ya. Dia satu, komunitasnya kuat, habis itu dia itu ada utility di dalam projectnya. Itu udah pasti kita tinggal tunggu bagaimana sepak terjang timnya gitu. Bagaimana timnya mempromosikan, bagaimana timnya membuat kolaborasi, ini seperti itu. Jadi gue kalau di project-project crypto yang gue pegang komunitas sama utility di projectnya, maksudnya kegunaan ya. Jadi misalkan nih project A komunitasnya udah bagus nih, memenuhi syarat misalkan. Oke, dari komunitas sudah oke ya. Berarti kita tinggal lihat apa? Kita tinggal lihat nih kegunaan dari di projectnya itu apa. Kok harus, kenapa kita harus tahu apa kegunaannya? Karena dengan kita melihat apa sih kegunaan token itu, berarti secara nggak langsung kita udah melihat penyebab demand di dalam project tersebut. Paham ya cuy? Ya, jadi itu, makanya itu sangat penting banget ya. Nah ini sebenarnya masuk kategori analisa fundamental juga yang perlu kalian kuasai. Jadi kalau di kripto ya, intinya jangan asal beli gitu ya. Wih bang, itu hipe bang, hipe ya, maksudnya lagi hype-nya tuh. Justru lagi hype-nya itu waktunya orang buang barang ya cuy. Jadi jangan ke FOMO, intinya seperti itu ya. Gitu teman. Yang penting itu komunitasnya kuat, dia ada utility. Nah poin yang ketiga mungkin kalau kedua poin itu udah memenuhi syarat, kalian tinggal lihat dari bagaimana timnya bekerja. Kadang kan ada tim yang preketek gitu ya, maksudnya itu ada tim janji-janji mulu tapi nggak dipenuhin janji-janjinya. Kadang ada juga tim yang udah memenuhi janji tiba-tiba buyar di tengah jalan. Ada kayak gitu banyak. Jadi lo harus hati-hati juga ya. Kalau pengen main aman ya lu main di blue chip kayak di Avalanche, NIR, Solana, BNB, Ethereum, Bitcoin. Nah kayak gitulah, itu aman, itu aman ya. Itu seperti itu. Oke, kita akan cek dulu untuk market Bitcoin ya. Gue riset dulu temen ya. Untuk analisa kita yang kemarin kita riset, kita analisa lagi bagaimana ini nanti price action Bitcoin ya di hari ini seperti apa. Gue penasaran juga. Tapi seperti biasa temen ya, seperti biasa, seperti tadi ya, bahwa Bitcoin di saat ini lagi ngebidik resisten terdekatnya. Yang jadi pola-pola pergerakan ini tuh terlihat sama seperti pola-pola pergerakan yang terjadi pada tanggal start itu tanggal 17 Oktober ke 27 Oktober. Jadi ini pola-pola pergerakan yang sama sih kalau menurut gua.
Di mana sih bang ini nih? Sebentar. Nah, oke, sebentar. Kalian bisa fokus yang gue kasih tanda kuning ya. Nah ini adalah ya nggak sama persis, tapi itu ya pola-pola pergerakan yang sama. Jadi artinya di sini apa? Artinya ini dia sebenarnya akan ngebidik ini nih level sini teman. Nih, dia akan ngebidik level sini nih. Makanya tadi gue bilang sebenarnya target kita kan dia di berapa? 9 berapa tadi ya target kita ya? 96 ya kalau nggak salah ya. Ya, kita target kita sebenarnya di 96, tapi kita melihat bahwa di area ini, di area sekitar 92 ya, 92 ke atas itu ada di 92 lah pokoknya. Dia itu ada resisten gitu. Jadi kalau misalkan kemarin target kita di 96, berarti dia mau nggak mau harus jebol nih resisten nih di 92. Nah pertanyaannya bisa nggak gitu kan? Ini dari masukan Sukan ya, Peng Om katanya. Oke. Jadi gitu teman, itu yang gue lihat ya. Jadi terdekatnya untuk Bitcoin ini akan ngebidik level sekitar 92 ya, 92 lebih ya, mau ke 93 itu. Ini seperti itu. Karena untuk kenaikan lebih tinggi, gue belum melihat nih adanya konfirmasi dari EMA ya, dari EMA-nya. Belum nyentuh EMA cross-nya nih di sini nih. EMA cross-nya itu terlihat di sekitar 95.400. Jadi kalau kita expect bahwa dia akan naik, harusnya dia melewati atau bersilangan dengan EMA cross-nya ini. Misalkan dia naik nih di sekitar 100.000 US dollar atau di 99.000 US dollar, ini otomatis dia ngebidik level 106. Tapi kalau dia belum bisa bersilangan dengan EMA cross-nya ini, gue pikir agak berat, butuh demand yang cukup besar. Oke, di sini yang gue lihat ya untuk time frame, ini time frame 1 hari men. Ini time frame 1 hari. Jadi yang gue lihat di sini untuk volumenya cukup lumayan nge-support untuk Bitcoin masih bisa naik. Meskipun ingat ya, ini Bitcoin udah naik lumayan loh cuy. Ini Bitcoin udah naik lumayan, jadi lo harus hati-hati. Terkadang memang kenaikan yang lumayan seperti ini atau sekitar 4-5% kenaikan Bitcoin itu rawan banget akan adanya koreksi. Jadi lo harus hati-hati. Kemungkinan besar sih dia akan ngebidik level 92.600 atau 92.500 ya. Habis itu akan ada koreksi. Jadi harap hati-hati. Ya. Terus yang gue MACD-nya seperti apa bang? MACD sebentar. Nah, kalau MACD untuk long ya, untuk long ini cukup excited sih gue bahwa Bitcoin ini udah waktunya up memang. Dari kemarin kan gue cek ya di minggu kemarin tuh yang di live gue sebelumnya, Bitcoin tuh udah waktunya up. Cuma kenapa gue kemarin tahan dulu, jangan masuk dulu, karena untuk short term dia akan ada koreksi kan. Jadi lu bisa masuk ketika di time frame 4 jam stok RSI-nya udah di bawah, itu baru lu sikat ya. Kemarin kan pas gue live belum. Nah, kalau gue cek ini udah golden men. Udah golden ini. Jadi nanti mungkin ya pergerakan Bitcoin tuh dia saat ini akan ada chance untuk ke 92 ya. Sampai 92 dia akan terkoreksi dikit baru up lagi gitu. Jadi ini seperti itu sih yang gue lihat. Karena untuk MACD-nya ini juga memungkinkan banget nih untuk Bitcoin bisa up. Ya. Masih sangat memungkinkan. Dia baru golden nih, baru golden cross. Ya. Terus stok RSI-nya gimana, Bang? Stok RSI-nya wih, mantap. Oh. Nah, ini nih stok RSI-nya. Ya, jadi tadi seperti yang udah gue bilang di time frame 1 hari, karena ini kan Bitcoin dalam kurun waktu dekat dia loncatannya cukup lumayan ya, 4-5%. Jadi gue pikir ini nanti, makanya tadi gue bilang dia akan ngebidik level 92 ya, baru dia akan terkoreksi. Nah setelah terkoreksi baru akan ada kenaikan yang lebih besar lagi. Itu yang gue lihat. Nah ini yang gue lihat ya, dia kan masih nyampe di sekitar 70 sampai 77 ya. Ini adalah area batas overbought-nya. Jadi gue pikir ini akan ada chance untuk naik segini, baru dia akan terkoreksi ya. Baru dia akan terkoreksi, baru dia akan up lagi ini. Itu yang gue lihat ya teman. Jadi artinya dia ada chance tuh di sini nih.
ada chance kenaikan sedikit lagi tuh di sini. Ya, yang gue kasih kotak kuning itu. Jadi ada chance segitu naiknya. Makanya tadi gue bilang harap hati-hati ya, karena dia dalam kurun waktu dekat dia udah naik lumayan. Ya. Tapi apakah nggak bisa dibuat diakalin, Bang? Ya diakalin sih masih bisa aja kalau lu nggak tamak ya. Takutnya lu tamak gitu, teman. Makanya ini tadi ketika kita lihat stochastic di time frame 1 hari itu masih bisa memicu kenaikan, gue pikir terdekatnya dia akan memicu di level sekitar 92. Jadi dia akan ngebidik level sekitar 90, ya 92 900 ya. Pokoknya di kotak biru ini deh. Ini kotak biru di kotak mana sih, Bang? Ini 92 sampai 93. Ya, kotak biru ini. Jadi dia akan ngebidik level 9293 ini, 92.900 sampai 93.000. Jadi dia ngebidik level itu dulu nih sebelum kita expect bahwa dia akan naik ke 96. Jadi nggak bisa kalau ini belum kejebol, jangan harap Bitcoin ke 96 ya, jangan harap. Jadi gue pikir itu akan ke situ dulu, baru nanti akan ada koreksi karena stok koreksinya juga udah lumayan ya, temen. Akan ada koreksi baru dia akan lanjut up lagi gitu. Jadi ya kayak gini nih. Sebentar. Nah ya kurang lebih kayak gini lah temen ya. Jadi ada chance up, terus down, habis itu digas lagi ke atas. Kenapa kok digas lagi ke atas ya? Karena memang dia udah waktunya gitu loh. Tapi harap hati-hati ya teman. Pokoknya hati-hati deh. Ya hati-hati ya, karena ini levelnya kurang sedikit lagi nih kenaikannya. Dia udah nyampe 92.900 sampai 93 ya. Jadi jangan tamak-tamak ya. Kata lu kemarin ini, Bang, apa namanya, udah waktunya naik. Iya, kemarin kan gue bilang Bitcoin masih di sini, men. Makanya kan waktu di live sebelumnya Bitcoin masih di sini nih stochastic-nya ya. Jadi lu bisa manfaatin ya, kalau lu udah cicil-cicil kemarin ya, gue pikir kalian udah lumayan cuannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman untuk price action dari Bitcoin. Suara hati-hati, adapun kenaikan ini kenaikan tipis lagi. Setelah itu koreksi ya untuk Bitcoin. Meskipun kita untuk agak long memang ini memungkinkan ya untuk masih bisa naik, tapi ya harap hati-hati lah. Ya, total kenaikannya lu lihat ya. Tuh, dari mulai dia kebanting sampai 80.000 US dollar ya Bitcoin, sampai harga sekarang Bitcoin tuh udah naik 13%. Sekelas Bitcoin loh cuy. Sekelas Bitcoin naik 13% tuh gila, gede banget itu naiknya. Ya, jadi harap hati-hati. Jadi makanya ini kalau untuk short term gue pikir akan ada kenaikan tipis lagi baru kebanting. Maksudnya baru koreksi gitu ya. Oke. Oke, next ya kita